لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang sangat agung. Ayat yang setelah itu kemudian tidak lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, aku sempurnakan agama kalian buat kalian. Aku sempurnakan nikmatku buat kalian dan aku ridhoi hanya Islam sebagai agama bagi kalian. Maka ayat ini memiliki 3 hal ibrah yang sangat penting. Yang pertama adalah Islam adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah. Yang kedua, dengan sempurnanya Islam ini maka nikmat Allah yang diturunkan kepada manusia telah sempurna. Lalu yang ketiga, tidak ada agama yang diridhai setelah turunnya Nabi Muhammad SAW kecuali Islam. Maka ayat ini, karena agungnya ayat ini sampai-sampai ada orang Yahudi datang kepada Umar. Dia mengatakan, andaikan ayat tersebut turun kepada kami kaum Yahudi, maka kami akan sangat gembira dan akan kami jadikan waktu itu, turunnya ayat itu adalah sebagai hari raya. Karena orang Yahudi mengerti bahwasanya ayat ini memang jaminan dari Allah tentang kesempurnaan agama Islam. Dan orang Yahudi dahulu mengakui bahwasanya agama mereka belum sempurna. Kemudian ma'asyiral muslimina rahimakumullah, ada orang mengatakan agama Islam belum sempurna, kemudian tidak membawakan dalil kecuali hanya akal, atau kalau tidak akal maka perasaan. Maka perkataan bahwa agama Islam tidak sempurna ini timbul keyakinan sebelumnya, karena keyakinan sebelumnya yaitu meyakini semua agama benar. Jadi tatkala dia mengatakan semua agama benar, maka Islam sama dengan agama-agama yang sebelumnya yang belum sempurna, sehingga mau tidak mau dia akan mengatakan Islam belum sempurna juga. Itulah kenapa ada orang mengatakan bahwa agama Islam belum sempurna. Sekali lagi, karena dia meyakini bahwa semua agama itu sama, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada perdamaian dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana mungkin sama? Allah menyempurnakan agama Islam sementara agama sebelumnya belum disempurnakan. Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir, sementara nabi-nabi dan rasul sebelumnya bukan nabi dan rasul yang terakhir. Bagaimana mungkin sama? Keyakinan terhadap Tuhannya masing-masing tidak sama. Islam, orang-orang Islam meyakini bahwa hanya Allah yang patut disembah, tidak ada sekutu, sementara agama-agama yang lain meyakini adanya Trinitas, 3 Tuhan. Bagaimana mungkin sama? Agama Islam mentauhidkan Allah, sementara sebelum Islam, agama-agama selain Islam itu mengajarkan penyembahan kepada selain Allah, kepada Nabi Isa dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin sama? Kitabnya berbeda. Al-Quran, mukjizat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang terbesar, terkekal sampai hari kiamat, sementara kitab-kitab suci yang lainnya tidak sempurna, bahkan mengalami revisi beberapa kali. Ini menunjukkan tidak sempurna. Sedangkan Al-Quran tidak pernah ada revisi.
Dari sejak turun sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat, tidak akan ada revisi. Dan Allah sendiri yang menjamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menurunkan Al-Qur'an dan kami sendiri yang menjaganya. Allah menjaga Al-Qur'an dari pemalsuan, dari kesalahan tulisan, dari kesalahan bacaan, sehingga Allah memudahkan Al-Qur'an ini untuk dihafal. Anak kecil bisa menghafal Qur'an, apalagi orang dewasa, orang tua bisa menghafal Al-Qur'an. Dan ini memang kemudahan dari Allah untuk menjaga keaslian kemurnian Al-Qur'an. Sehingga ketika ada mushaf Al-Qur'an salah cetak saja, tidak sengaja, maka pasti akan ada orang yang tahu, terutama mereka-mereka yang paham dan hafal Al-Qur'an. Sang imam ketika membaca Al-Qur'an salah, tidak sengaja, maka akan ada orang yang mengingatkan, karena memang hafalan Al-Qur'an itu mudah. Bagaimana mungkin sama agama itu? Karena ternyata kitabnya berbeda. Bahkan jaminan kemudahan menghafal itu hanya ada pada Al-Qur'an, tidak ada pada kitab yang lain. Dan tidak kita ketahui orang-orang itu bisa menghafal Injil, Taurat, Zabur dan lain sebagainya. Tapi banyak sekali orang-orang yang menghafal kitab Al-Qur'an, padahal setebal itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana mungkin sama agama satu dengan yang lainnya? Ternyata cara beribadah berbeda, maka tidak mungkin sama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Islam adalah agama yang memang Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkannya di atas semua agama yang ada. Dan itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu salah satu ayat Allah menyebutkan, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih." Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk menampakkan Islam di atas semua agama yang ada. Jadi memang Islam ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat semacam ini tidak ada dalam kitab selain Al-Qur'an. Karena memang Allah Maha tahu bahwasanya agama-agama sebelum Islam yang dibawa oleh para rasul sebelumnya, Nabi Muhammad SAW, itu belum sempurna. Makanya tidak ada ayat yang senada ini. Tidak ada ayat dalam Taurat, Injil dan Zabur dan lain sebagainya yang menyebutkan bahwasanya agama ini yang dibawa oleh Rasul ini, misalnya Isa, Musa dan lain sebagainya, itu akan ditampakkan, dimenangkan di atas agama yang lain. Tidak ada. Hanya Islam dan hanya Al-Quran yang menyebutkan demikian. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana mungkin sama agama itu? Dan ternyata hanya Islam yang diridhai oleh Allah. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Bahkan tidak boleh seorang yang sudah beragama Islam lalu kemudian mencari-cari agama yang lain, menyamakan agama yang lain dengan agama Islam. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari-cari agama selain Islam, termasuk menyamakan agama selain Islam dengan Islam, maka kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima oleh Allah dari orang tersebut, dan dia nanti pada hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi nggak perlu lagi mencari agama-agama yang lain. Tidak perlu lagi kita menelaah kitab-kitab selain Al-Quran, kitab suci selain Al-Quran. Umar bin Khattab ketika di tangannya ada lembaran Taurat, diketahui Nabi SAW, Rasulullah marah. Rasulullah mengatakan, apakah tidak cukup Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW? Artinya apa? Meskipun ada kebenaran dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, tapi itu semua sudah dinasakh, sudah dihapus, sudah disempurnakan dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Islam telah mengajarkan kepada kita, yaitu cara
berinteraksi dengan orang-orang yang belum beragama Islam. Dan Islam mengajarkan kepada kita bagaimana toleransi yang benar antar umat beragama. Kalau ada orang menganjurkan kita untuk bersama-sama dalam keberagaman beragama, kemudian hadir dalam satu majelis, dalam acara-acara keagamaan mereka, maka ini adalah misinya Abu Jahal berhasil sekarang ini. Karena apa? Karena Abu Jahal dahulu sempat menawarkan kepada Nabi Muhammad tapi ditolak. Menawarkan apa? Toleransi antar umat beragama. Ini bahasa orang sekarang. Kita mengetahui bagaimana asbabun nuzulnya surat Al-Kafirun. Bagaimana tatkala Nabi Muhammad SAW di awal-awal dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan. Dan tidak banyak orang yang masuk Islam kecuali orang-orang yang lemah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fasda' bima tu'mar. Siarkanlah apa yang kau diperintahkan oleh Allah, mulailah dakwah terang-terangan. Maka masuk Islamlah beberapa orang lebih banyak lagi. Dan masih mendominasi yang masuk Islam adalah orang-orang lemah. Sehingga orang-orang yang kuat mereka aman seperti Abu Bakar, kemudian Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, orang-orang kuat, orang-orang yang punya harta, orang-orang yang punya qabilah, banyak kerabat, termasuk Nabi Muhammad SAW. Dia memiliki paman yang dikenal oleh kaum Quraisy, Abu Thalib. Tetapi nasib orang-orang yang lemah, Bilal ibn Rabah, kemudian Ammar bin Yasir. Ammar beserta keluarganya, ayahnya Yasir bersama istrinya Sumayyah. Yasir ayahnya Ammar dibunuh oleh Abu Jahal dengan terang-terangan di hadapan keluarganya. Kemudian Sumayyah istrinya Yasir dibunuh juga. Bahkan dalam riwayat Muslim disebutkan, mohon maaf, yaitu ditusuk dengan tombak oleh Abu Jahal pada kemaluannya. Dia wanita pertama kali syahidah. Kemudian ketika Rasulullah menghampiri mereka dalam keadaan disiksa, Rasul tidak bisa menolong. Rasulullah mengatakan, "Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah." Sabarlah Yasir beserta keluarga, karena sesungguhnya janji kalian nanti akan kalian jumpai di surga. Kemudian Khabbab ibnul Ard disiksa sampai dalam sebuah riwayat disebutkan, yaitu dia ini hampir sama dengan Bilal, dijemur di panas yang sangat terik, ditimpakan batu sehingga apa? Sehingga daging yang ada di punggungnya terlepas, terkelupas, sampai membekas. Sampai ketika masa-masa di Madinah diperlihatkan kepada sahabat yang lain, dan itu menjadi ciri khas beliau, yaitu hilang daging yang ada di punggungnya karena siksaan orang-orang kafir. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terus mereka menyiksa, bahkan kemudian dituduh orang Islam, Rasulullah dituduh sebagai penyair, penyihir, pendusta, apalagi orang gila, gelandangan, dan lain sebagainya, dituduh demikian. Tapi terus berdakwah Rasulullah SAW. Tidak ada jalan lain, maka mencari jalan damai. Si Abu Jahal ini datang dengan beberapa orang utusan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian menawarkan kepada Nabi SAW harta benda yang melimpah. Wahai Muhammad, kalau engkau ingin harta benda melimpah, kami kasih berapapun yang kau mau, tapi syaratnya berhenti berdakwah. Tapi Rasulullah SAW tidak menerima tawaran tersebut. Kemudian ditawari lagi wanita paling cantik yang ada saat itu. Kemudian tidak hanya cukup demikian, dinobatkan sebagai raja sekalipun. Tapi intinya adalah
berhenti dari berdakwah. Maka kemudian beliau enggan menerimanya. Lalu tawaran yang terakhir adalah berbagi ibadah. Setahun orang-orang musyrik beribadah kepada Allah, tapi setahun pula Nabi Muhammad beserta para sahabatnya beribadah menyembah Lata, Uzza, Manata. Ditolak oleh Rasulullah. Turun lagi penawarannya, ya sudah sebulan sekali, gantian. Ditolak, sehari sekali, sehari kami, sehari kamu, gantian. Tetap ditolak. Maka turunlah ayat Qul ya ayyuhal kafirun dan seterusnya. Yang inti daripada ayat ini, tidak boleh saling toleransi antar umat beragama dalam urusan iman ibadah. Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau kita mengatakan bahwasanya agama semua ini sama, konsekuensinya mengatakan Islam berarti nggak sempurna. Maka ini bertolak belakang dengan berbagai ayat yang telah kita sebutkan, terutama surat Al-Maidah ayat 3 tadi. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan agama buat kalian. Oleh karena itu, Abu Bakar ketika mendengar ayat ini dibacakan, dia menangis. Orang bergembira, tapi Abu Bakar menangis. Pemahamannya lebih dalam. Kenapa demikian? Kalau sempurna agama Islam ini, maka tidak lama Rasulullah meninggal dunia. Menangis beliau. Sementara orang bergembira, alhamdulillah, senang, agama Islam sempurna. Sehingga apa? Sehingga tidak butuh tambahan dan tidak boleh dikurangi. Ada benarnya. Tapi pemahaman yang lebih dalam lagi, kalau sudah sempurna, tugas selesai, Nabi Muhammad meninggal dunia, maka sedih dia. Bahkan ada sebagian para sahabat Nabi berhari-hari sedih, nangis. Karena apa? Bukan karena Nabi wafat kemudian kemudian sempurna agama beres, tidak. Tapi apa? Kalau sudah wafat Rasulullah SAW, agama sudah sempurna. Kemudian ketika ada masalah demi masalah datang, Rasulullah nggak ada. Mereka pasti akan mendapati permasalahan yang tidak tuntas. Karena nggak ada wahyu lagi, sudah sempurna. Kalau dahulu ketika Rasulullah masih ada, enak. Ketika ada permasalahan, nggak ada jawabannya, turun ayat, selesai masalah. Kita tahu bagaimana kisah tuduhan zina kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bersama salah satu sahabatnya Nabi. Itu sampai berhari-hari vakum. Rasulullah sedih, Aisyah sakit, kaum muslimin juga bersedih, orang munafik bergembira. Lalu kemudian ketika turun ayat, yaitu untuk melepaskan diri Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan zina, selesai permasalahan, tidak ada masalah setelah itu. Karena ayat saat itu terus berangsur-angsur turun. Ada permasalahan masalah zihar, Rasul tidak tahu jawabannya, turun ayat, selesai. Begitu terus. Tapi ketika sudah sempurna Rasulullah wafat, maka tidak akan ada lagi ayat yang turun. Yang ada adalah bagaimana para ulama menggali, beristihad, sehingga kadang-kadang ada perselisihan, perbedaan pendapat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah surat yang mengajarkan kepada kita tentang toleransi antar umat beragama itu tidak berlaku dalam urusan iman dan ibadah. Bersama-sama beribadah tidak ada. Bersama-sama iman, padahal imannya berbeda, tidak bisa disama-samakan. Mereka mengakui Trinitas, umat Islam mengakui Tauhid, tidak bisa disamakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim pun agama yang mengajarkan berlepas diri daripada kekufuran, tidak sama antar satu dengan agama yang lain. Allah mengatakan dalam Al-Quran, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh ada teladan yang baik untuk kalian pada diri Nabi Ibrahim, kakek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana petunjuknya? Kata Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bersama orang-orang yang ikut Nabi Ibrahim.
tatkala mereka mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Jadi harus berlepas diri, harus dibedakan. Kalau dalam urusan ibadah yang tidak disyariatkan harus dibedakan. Kemudian Allah mengatakan, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Ini harus jelas. Kata Allah Subhanahu wa taala, teladan Nabi Ibrahim bersama pengikutnya akan mengatakan, kami ingkar kepada kalian dan harus jelas bada antara kami dengan kalian, harus ada permusuhan dalam bab agama. Ya. Jadi jelas permusuhan ini, tapi bukan berarti harus perang. Tidak boleh disama-samakan agama yang satu dengan yang lain. Al-adawatu wal baghdha, permusuhan dan kebencian dalam agama selama-lamanya. Jadi kita membenci orang kafir bukan membenci personnya, tapi membenci agama yang dianut. Permusuhan kita dengan orang-orang kafir, permusuhan dalam agama. Selesainya permusuhan kapan? Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta tu'minu billahi wahda. Selesainya permusuhan agama ini sampai kalian mau beriman kepada Allah semata-mata. Artinya kalau kalian itu menjadi orang Islam, selesai. Tidak ada permusuhan lagi. Lihatlah bagaimana peperangan ratusan tahun antara suku Aus dan Khazraj di Medina. Itu permusuhan, peperangan. Mereka kalau dirunut kabilahnya mereka di atas Aus dan Khazraj, itu ternyata sebagian para ulama mengatakan itu satu, kemudian berpecah. Tapi mereka berperang ratusan tahun. Ketika Rasulullah datang ke Medina, mereka masuk Islam, dari Aus masuk Islam, dari Khazraj masuk Islam, mereka menjadi bersaudara lagi. Permusuhan hilang. Karena mereka dalam satu agama itu saudara. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Seperti bangunan yang kokoh. Sehingga permusuhan ini akan tetap ada. Kalau apa? Kalau berlainan agama. Dan permusuhan itu akan menjadi saudara kalau mereka sudah masuk ke dalam agama Islam. Dan itu dibuktikan oleh Rasulullah SAW, baik di Mekah maupun di Medina. Lihat bagaimana di Mekah. Ketika Rasulullah meninggalkan Mekah sebelum tahun Hijriah, hijrah ke Medina. Kemudian 8 tahun berikutnya Rasulullah menaklukkan kota Mekah kembali, dipersaudarakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya musuh-musuhan, perang-perang, bunuh-bunuhan. Tapi ketika mereka sadar masuk Islam, Rasulullah SAW memaafkan mereka semua. Andaikan Rasulullah itu pendendam, dihabisi orang-orang Mekah saat itu. Tapi ketika datang Rasulullah ke Makkah, menaklukkan kota Mekah kembali, Rasulullah mengatakan, siapa yang masuk rumah menutup pintu aman. Siapa yang masuk masjid aman. Pokoknya jangan keliaran, aman. Semuanya dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Dan subhanallah, rata-rata mereka yang tadinya memusuhi Rasulullah, kemudian mereka masuk Islam. Hanya beberapa gelintir orang yang tetap kukuh memegang agama sebelum Islam, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya mereka masuk Islam dan mereka menjadi saudara. Lihat bagaimana permusuhan Abu Sufyan, bagaimana permusuhannya selama awal-awal dakwah Rasulullah, sampai Rasulullah hijrah pun masih bermusuhan, memusuhi Nabi Muhammad. Tapi di akhir hayatnya masuk Islam Abu Sufyan, menjadi sahabatnya Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tidak sama antara agama kekufuran dengan agama Islam. Orang-orang Yahudi diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Sedangkan orang Nasrani mengatakan wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Sementara orang-orang Nasrani mengatakan Isa al-Masih adalah anak Allah. Perkataan ini adalah perkataan kekufuran. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu satu dari Trinitas. Ini vonis dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak sama antara Islam dengan
agama yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka haram bagi orang yang beriman untuk menyatu dengan orang-orang kafir dalam hal peribadatan agama dan syiar agama mereka. Ya, kebaktian di gereja misalnya, orang Islam tidak boleh ikut-ikutan. Merayakan Natal misalnya, tidak boleh orang Islam ikut-ikutan. Bahkan para ulama mengatakan mengucapkan assalamualaikum kepada mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani pun juga terlarang. Rasulullah mengatakan la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan sekali-kali mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani, yaitu dengan perkataan assalamualaikum, tidak boleh. Karena ini adalah doa keselamatan dunia akhirat, sementara mereka tidak selamat di akhirat. Kontradiksi kalau kita mendoakan mereka assalamualaikum. Yang kita doakan itu Allah yahdikum, itu yang boleh. Jadi doa yang boleh kita ucapkan buat orang-orang yang belum dapat hidayah adalah Allah yahdikum, atau hadakumullah, atau hadakallah, semoga Allah memberi hidayah kepada kalian. Sebagaimana Rasulullah ketika menulis surat kepada raja-raja kafir tidak dimulai dengan assalamualaikum, tapi dia mengatakan semoga mendapatkan hidayah. Atau kalau tidak demikian maka assalamu ala manittaba'al huda, keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk atau mendapat petunjuk. Jadi ditaklik keselamatan tapi bagi orang yang mendapatkan petunjuk saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana tidak haram hadir dalam acara-acara keagamaan mereka, sementara orang Islam beribadah kepada Allah di tempat mereka saja tidak boleh. Orang Islam beribadah, ibadahnya umat Islam untuk Allah bukan untuk berhala, tapi dilakukan di tempat mereka, ini tidak boleh. Apalagi betul-betul ikut peribadatan mereka, merayakan Natal yang ada kaitannya dengan keyakinan kekufuran, meyakini Yesus Tuhan itu lahir. Padahal dalam Al-Quran lam yalid walam yulad dan seterusnya. Artinya kalau kita ikut-ikutan kita mendukung. Padahal kita katakan tadi wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Harus jelas permusuhan, kebencian dalam masalah agama antara kita dengan mereka. Tidak boleh kemudian toleransi, kemudian pura-pura senang, pura-pura bergembira dengan hari raya mereka. Tidak boleh, kita harus tegas dan kita harus menyatakan kami tidak sependapat, kami tidak setuju dengan hal ini. Termasuk ketika kita dianterin makanan ada kaitannya dengan acara keagamaan dan syiar mereka, kita harus berani mengatakan saya tidak setuju dengan acara ini. Dan agama Islam kami tidak mengajarkan hal tersebut. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tatkala ada seorang bernadar, nadar boleh-boleh saja. Meskipun para ulama mengatakan untuk mengucapkan nadar ini hukumnya makruh. Karena itu adalah pertanda orang pelit. Rasulullah ditanya tentang orang yang bernadar, Rasulullah mengatakan la innama yustakhraju bihi minal bakhil. Jangan bernadar, karena orang bernadar itu orang pelit. Mau sedekah kalau keturutan maunya. Kalau saya sembuh akan saya sedekahkan uang 100.000. Ini orang pelit. Jadi kalau nggak sembuh nggak sedekah. Saya mau puasa, tapi apa? Kalau lulus ujian. Jadi dia nggak akan puasa kalau nggak lulus ujian. Makanya Rasulullah mengatakan innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar itu diucapkan oleh orang yang mulutnya ini bakhil. Jadi kalau orang mau sedekah, ya sedekah aja. Nggak usah ditaklik, diikat dengan kejadian-kejadian yang diinginkan. Ya, kalau sembuh nanti nyembelih kambing, makan-makan. Kalau nggak sembuh, nggak nyembelih kambing, nggak sedekah. Benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau sudah terlanjur bernadar, wajib dipenuhi. Kalau memang itu adalah berupa kebaikan. Terlanjur nadar, kalau sembuh maka dia akan puasa 3 hari. Ketika dia sembuh, wajib dia berpuasa. Bahkan tidak bisa diganti dengan apapun. Dengan kafarat pun tidak bisa. Kalau ini ketaatan. Karena Rasulullah mengatakan man nadhara an yuti' Allah fal yuti'hu.
Siapa bernadar berupa ketaatan maka dia harus mentaati, yaitu menyelesaikan nadarnya. Nah, ketika ada orang bernadar pada zaman Rasulullah untuk menyembelih seekor unta di suatu tempat yang dikenal dengan nama Buanah. Dan alhamdulillah orang ini bertanya dulu kepada Rasulullah SAW atau kepada para sahabat Nabi. Tanya dulu, gimana ini? Saya terlanjur nadar. Nadar apa? Menyembelih unta. Di mana? Di tempat yang namanya Buana. Dilaporkan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah bertanya, hal fiha wathanun yu'badu min dunillah? Apakah di Buana itu ada berhala yang disembah selain Allah? Qalu la. Mereka menjawab, tidak ada wahai Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah memberikan syarat. Kalau tempat itu adalah tempat ibadahnya orang-orang musyrik, tidak boleh menyembelih di sana, karena jadinya mirip dengan orang yang beribadah di sana yang menyekutukan Allah. Lalu Rasulullah SAW tanya lagi, fahal kana fiha idun min a'yadihim? Apakah di Buana itu ada perayaan hari raya mereka, orang selain Islam? Maka mereka mengatakan, qalu la ya Rasulullah. Tidak ada wahai Rasul bersih. Tidak ada peribadatan selain Allah. Tidak ada perayaan hari raya. Bersih, tempat biasa, tidak ada apa-apa. Maka Rasulullah mengatakan, faqala aufi binadrik. Kalau begitu silakan penuhi nadarmu. Para ulama mengatakan dari hadis ini, maka meskipun ibadah itu karena Allah, orang Islam beribadah karena Allah, untuk Allah, amalannya pun amalan orang Islam, tapi kalau dilakukan di tempat peribadatan orang-orang kafir, maka dilarang. Kenapa demikian? Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Maka tidak boleh kita menyerupai mereka dalam ciri khas mereka. Seperti Natal, perayaan Natal, ini ciri khas mereka. Maka sekali-kali jangan sampai orang Islam bergabung di sana. Kita harus tegas menolak. Tentu saja dengan cara yang baik. Paling tidak mereka itu paham kita ini tidak sama. Dan tidak bisa memang disama-samakan. Nah, konsekuensi orang yang mengatakan semua agama sama, akhirnya toleransi dalam perayaan-perayaan keagamaan mereka, bahkan nanti suatu ketika mereka akan hadir dalam perayaan mingguan. Konsekuensinya begitu nanti. Mungkin sekarang belum, tapi nanti kena kesana arahnya. Bahkan mereka nanti akhirnya mengundang orang-orang kafir ke hari raya orang Islam. Ini orang-orang Islam yang meyakini bahwa semua agama sama. Bahkan nanti suatu ketika diajak bareng-bareng tadarusan. Tidak menutup kemungkinan seperti ini. Ya, bahkan nanti mungkin disuruh puasa karena dianggap sama. Cuman konsekuensinya mereka pun ikut agama mereka, merayakan misa, Natal dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, agama Islam ini datang penyempurna agama sebelum-sebelumnya. Quran diturunkan oleh Allah menghapus kitab suci yang lainnya, sampai-sampai Rasulullah SAW itu pernah mengatakan sebuah hadis. Ini sanggahan bagi orang-orang yang sempat mendengar Islam dan mendengar kemuliaan Islam, kesempurnaan Islam, tapi tetap berpegang kepada agama-agama selain Islam. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Rasulullah bersumpah. Kalau pakai sumpah ini sudah penting sekali. Kata Nabi SAW, "Walladzi nafsi biyadihi, ma sami'a bi yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Rawahu Muslim. Riwayatkan Muslim. Kata Nabi SAW, aku bersumpah demi zat yang mana jiwaku berada di tangannya, maka tidak ada seorang pun dari kalangan Yahudi atau Nasrani yang sempat mendengarkan aku, mendengar nama Muhammad, mendengar Al-Quran, ya, kemudian dia mati. Jadi sempat mendengar Nabi Muhammad diutus, lalu kemudian dia mati, orang Yahudi atau Nasrani ini,
belum sempat beriman terhadap apa yang aku diutus oleh Allah dengan risalahku ini, maka dia pasti termasuk penduduk neraka. Ini vonis dari Rasulullah SAW. Jadi nggak ada alasan orang-orang sekarang ini Yahudi Nasrani kemudian saya belum tahu Islam, nggak ada. Kita tanya, engkau mendengar nggak Nabi Muhammad diutus? Oh ya mendengar. Terus kenapa nggak mau beriman? Terapkan hadis ini. Kami belum belajar, ya belajar karena mendengar gitu loh. Belajar kemudian pahami lalu kemudian dia insya Allah dapat hidayah. Tapi kalau menutup telinga, tidak mau mendengar, maka inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Maka ikhwan fillah azakumullah, toleransi umat beragama antara umat beragama dalam urusan iman dan ibadah, kita harus memberlakukan ayat Allah, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku sendiri. Tidak boleh dicampur adukkan. Silakan kalian merayakan hari raya kalian. Silakan kalian itu beribadah mingguan atau bulanan, terserah kalian. Jangan ngajak kami. Dan kami pun akan beribadah sesuai dengan ajaran Islam kami yang sempurna. Dan kalian jangan mengganggu kami. Jadi itulah toleransi antar umat beragama dalam urusan iman dan ibadah. Masing-masing beribadah sesuai dengan keyakinannya dan tidak saling mengganggu. Ini kedua. Lalu yang ketiga, tidak dicampur adukkan antara satu dengan yang lain. Itu toleransi umat beragama dalam urusan iman dan ibadah. Namun dalam urusan duniawiyah, maka ada keluasan dalam agama Islam. Dalam urusan dunia, maka kita dituntut untuk berlaku adil. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8, Allah mengatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak berusaha mengusir kalian dari negeri kalian. Dan sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Oleh karena itu, toleransi antar umat beragama dalam urusan dunia yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama dan iman, maka lebih luas dan terjalin dengan baik. Dan itu dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Toleran dalam urusan dunia. Oleh karena itu Rasulullah SAW mempekerjakan kaum Yahudi Khaybar. Dipekerjakan. Jadi suruh menggarap tanah orang-orang Yahudi Khaybar. Khaybar ini tanah yang subur. Disuruh menggarap sawah ladang itu, kemudian hasilnya separuh-separuh. Separuh untuk orang Islam, separuh untuk orang Yahudi. Dipekerjakan, kerjasama. Boleh dalam pabrik, perusahaan milik orang kafir, kemudian pekerjanya orang Islam, atau miliknya orang Islam, pekerjanya orang kafir, tidak ada masalah. Yang penting adil, tidak saling mengganggu. Dua, Rasulullah juga memberlakukan toleransi antar umat beragama, berlaku adil dalam urusan dunia. Rasulullah menjamin keamanan kaum Yahudi yang ada di Madinah saat itu. Ini dua. Jadi orang-orang Yahudi ketika hidup di Madinah, setelah dikuasai oleh kaum muslimin Madinah ini, mereka membayar jizyah, upeti, sebagai jaminan keamanan. Lalu mereka ini jiwa dan harta mereka dijaga oleh kaum muslimin, tidak didolimi. Ini termasuk salah satu bentuk toleransi antar umat beragama dalam urusan dunia. Berlaku adil. Ketika dagang nggak boleh curang, meskipun dengan orang kafir, selagi mereka tidak memerangi orang Islam. Jadi jangan mentang-mentang yang beli orang kafir kemudian disalah-salahkan. Ya, hitungannya dilebih-lebihkan, tidak boleh. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu mencintai orang-orang yang berlaku adil. Rasulullah memberlakukan jual beli kepada pedagang-pedagang Yahudi. Rasulullah beli sesuatu, jual beli dengan orang Yahudi, berjalan dengan baik.
Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan Rasulullah pernah berhutang beberapa sak gandum untuk makan sehari-hari. Bahkan Rasulullah meninggal dunia dalam keadaan punya hutang beberapa sak gandum, tetapi Rasulullah telah memberikan jaminan baju perang sehingga lunas. Rasulullah meninggal dunia nggak punya hutang. Awalnya ada hutang, kemudian diganti dengan baju perang jaminannya, lalu menjadi lunas. Ini menunjukkan kepada kita, demikianlah kalau kita berhutang, kalau bisa ada jaminan. Ya, kalau nggak ada jaminan, ada wasiat. Sekiranya kita ini tidak bisa menjamin umur kita, maka ada wasiat. Kalau saya meninggal, utang saya sekian, nanti ambil ini untuk bayar. Supaya ketika kita meninggal dunia, jasad kita ini tidak panas seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW. Orang yang punya hutang meninggal dunia belum lunas, jasadnya panas. Ya, kalau dipegang ya biasa, tapi diungkapkan oleh Nabi sebagai jasad yang panas. Kalau dilunasi saat itu, barodat jasaduhu, maka sekarang itulah dingin badannya. Kalau sudah dibayar, tapi kalau belum dibayar, panas terus jasadnya ini, mayatnya ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula Rasulullah SAW, bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam memperlakukan orang tuanya yang masih kafir dengan baik. Tidak boleh kemudian marah-marah terus kepada orang tuanya yang masih kafir, membentak-bentak, memukul, tidak boleh. Allah menceritakan dalam Al-Qur'an, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalaulah seandainya orang tuamu memaksamu untuk berbuat perbuatan yang terlarang, menyekutukan Allah, maka jangan kau taati. Menyekutukannya Allah jangan dia taati. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi di dunia ini selama dia masih hidup, perlakukanlah dengan sebaik-baiknya. Padahal orang tua ini musyrik, kafir. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Abu Hurairah misalnya, ketika dia menjumpai ibunya masih kafir, terus dinasihati oleh Abu Hurairah. Meskipun kemudian marah-marah, sampai akhirnya apa? Ujung-ujungnya Abu Hurairah dimarah-marah, Rasulullah dimaki-maki oleh ibunya Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah datang kepada Nabi sambil menangis, minta didoakan oleh Nabi SAW. Wahai Rasulullah, doakan ibu saya dapat hidayah. Lalu kemudian Rasulullah mendoakan, ibunya dapat hidayah. Kemudian Abu Hurairah pulang, maka kemudian ibunya masuk Islam. Jadi kita harus dituntut untuk sabar. Ketika orang tua belum dapat hidayah, sabar, perlakukan dengan baik. Barangkali saja dengan perlakuan kita baik kepada orang tua sadar. Dan itu terjadi pada banyak sekali para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umar pun juga demikian. Jadi ada sebuah kisah, Rasulullah SAW ketika mau ke masjid, ada orang-orang jualan kain di luarnya masjid. Kalau di dalam masjid nggak boleh. Di luar masjid ada orang jual kain bagus sekali. Cuman kain tersebut terbuat dari sutra. Lalu berjumpa dengan Rasulullah, Umar mengatakan, wahai Rasulullah, belilah ini, bagus ini, supaya engkau nanti pakai Jumatan atau ketika ada tamu, engkau pakai menemui tamu dengan baju yang bagus seperti ini. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Umar, laki-laki tidak boleh memakai baju dari sutra. Sudah selesai. Kemudian pada waktu yang lain, Rasulullah ngirim hadiah kain dari sutra kepada Umar. Kan bingung Umar. Kemudian langsung bergegas datang kepada Nabi Umar ini, lalu mengatakan, wahai Rasulullah, engkau melarang laki-laki pakai kain sutra, tapi engkau ngasih aku hadiah kain sutra. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, aku memberikan hadiah untukmu. Kain sutra itu bukan untuk engkau pakai. Engkau bisa kasih orang lain, engkau bisa kasih istri, engkau bisa kasih saudara-saudara yang belum masuk Islam. Dan subhanallah, lihat, kira-kira Umar memberikan kain ini kepada siapa? Bukan kepada istrinya, tapi diberikan kepada saudaranya, kerabatnya, laki-laki yang masih musyrik, yang masih belum masuk Islam. Karena orang yang belum masuk Islam, dia masih belum dilarang pakai sutra.
dikasihkan. Apa artinya? Di sini menunjukkan kepada kita dalam urusan dunia toleransi antara umat beragama itu berlaku adil, saling memberi hadiah. Oleh karena itu Rasulullah SAW saling memberi atau bergantian memberi hadiah kepada raja-raja yang masih kafir. Rasul dapat hadiah diterima, Rasulullah ngasih hadiah kepada mereka, yaitu raja-raja yang masih kafir. Kenapa demikian? Karena hadiah ini adalah urusan dunia, murni urusan dunia, sehingga berlaku adil, memberi, mengasihi, dan kemudian nanti bisa mendapat hidayah atau belum mendapat hidayah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah kesimpulan yang kita bisa tarik dari apa yang kita bahas hari ini atau pagi ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam dengan beberapa dalil yang sangat banyak. Ini yang pertama. Sehingga perkataan Islam itu belum sempurna, ini perkataan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Kemudian perkataan sebagian orang bahwasanya Islam ini belum sempurna, ini konsekuensi dari keyakinan yang salah, yaitu yang meyakini bahwasanya semua agama sama, sehingga akhirnya Islam juga belum sempurna sebagaimana agama-agama sebelumnya. Kemudian kesimpulan yang berikutnya, toleransi antar umat beragama itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama dalam urusan din, agama. Yang kedua dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan din, agama, maka harus berbeda antara umat Islam dengan orang-orang selain Islam. Tidak boleh disamakan, tidak boleh disatukan. Dan telah ada ayat-ayat yang menjelaskan demikian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Harus jelas beda antara kita dengan kalian. Kebencian, permusuhan dalam agama selama-lamanya sampai kalian beriman hanya kepada Allah saja. Adapun urusan dunia, maka Islam memberikan keluasan untuk berlaku adil dengan sesama manusia, baik sesama agamanya maupun berbeda. Yang penting mereka tidak memerangi agama Islam, maka kita dituntut untuk berlaku adil dengan mereka. Ketika dagang misalnya tidak boleh kita curang, ketika berbicara tidak boleh bohong, ketika berjanji tidak boleh khianat, ketika ada masalah tidak boleh kita kemudian curang, suap menyuap dan lain sebagainya. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.